Horas manogot ma di hamusa luhut namang dohot inang ruas nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus alas rohata di lehon Tuhata dopetiki di hita alani adorang so tamulayak aktivitas tadi manogot nyarion tapucima guarni Tuhata marhiti-hiti parso bauta atong marede mahita sian bukuede nomor 550 alu ayat sada. Debata amana di surgoi namano padaging nang tondiki odo olo aku saleleng oluku puji aku dotok tonggo asini rohama dihamu dohot dame sian di bata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tajalo mahatani di bata nagabe renungan di hita di manogot niarion imana hobartu almanak ni huriata HKBP hatani di bata natar surat ima di surat uloni apostel bidu 26 ayat 22a. Ulau ni apostel bidu 26 ayat 22a. Songonoma tersurat disi. Ai diurupi debata doahu ro di sadarion. Ubahena jongjong do peau majamita ya kana met dohot nama godang. Molo di bahasa Indonesia didok tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Demikian firman Tuhan. Berani karena benar, takut karena salah. Dalam realitanya prinsip yang tidak mudah untuk dilakukan. Sekalipun bukan hal yang mustahil juga untuk dilakukan. Berani karena benar, takut karena salah, sekali lagi dalam realitanya bukanlah prinsip yang mudah untuk dilakukan, sekalipun bukan hal yang mustahil juga untuk dilakukan. Berkata benar bukan persoalan yang mudah, karena ada konsekuensi yang harus siap untuk kita terima. Mengapa orang takut berkata benar? Bisa jadi karena mengatakan kebenaran itu sekali lagi beresiko. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kebenaran yang diungkapkan bisa saja berakibat tidak menyenangkan terhadap orang lain. Kebenaran yang diungkapkan juga bisa saja mengakibatkan tidak menyenangkan untuk diri kita sendiri. Orang bisa saja menjauhi kita, orang bisa saja mencemooh kita. Apalagi orang yang selama ini merasa aman dengan keadaan yang dialaminya, tapi ketika seseorang berani mengungkapkan kebenaran, dia mungkin akan dibenci dengan kebenaran itu. Karena itu tidak semua orang mau mengungkapkan kebenaran, sekalipun dia tahu kebenaran itu. Ketika banyak orang tidak berani untuk mengungkapkan kebenaran, tapi berbeda halnya dengan Rasul Paulus yang dijelaskan, yang diterangkan oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Seorang Paulus yang benar-benar menghargai panggilan yang diterimanya dari Tuhan.
kasih karunia yang diterimanya dari Tuhan, panggilan hidup yang luar biasa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, mengubahnya menjadi seseorang yang berani mengungkapkan, mengatakan yang benar. Karena dia adalah rasul yang percaya, panggilan Tuhan adalah bagian dari rencana Tuhan atas dirinya. Berani karena benar, kebenaran itu yang berani diungkapkan oleh Rasul Paulus di hadapan Raja Agripa yang kedua. Ketika Rasul Paulus diadili dalam konteks nat kita Kisah Para Rasul pasal 26 pada saat ini. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama di pasal 26 ini, disebutkan di sana bahwa Paulus diberikan kesempatan untuk membela diri dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyaksikan tentang pertobatannya, ia menyaksikan tentang panggilannya. Walaupun dia menyaksikan tentang pertobatan dan panggilannya, sesungguhnya kesaksian itu bukanlah berpusat pada dirinya. Tapi kesaksian itu justru berpusat kepada siapa Tuhan yang sudah memilih dan melayakkannya. Ia seorang yang dengan keras menghambat kemajuan Injil. Tapi karena kasih karunia Tuhan, justru dia berubah menjadi seseorang yang memberitakan Injil dengan semangat yang luar biasa, tanpa takut dengan tantangan, tanpa takut dengan kesulitan, tanpa takut dengan pergumulan. Bahkan di depan Raja Agripa yang kedua pun, dia menyaksikan tentang siapa Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah memilih, yang sudah melayakkannya. Bahkan dalam nats kita ini, Rasul Paulus bersaksi, hanya karena pertolongan Tuhanlah ia ada sampai saat ini. Bahkan Tuhan yang memberikannya kesempatan untuk melayani, memberitakan kebenarannya, baik kepada orang-orang kecil maupun kepada orang-orang yang besar. Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang selalu optimis menjalani hidup ini. Sekalipun tantangan itu ada, pergumulan itu ada, dan kesulitan itu ada, tapi dia selalu melihat bahwa ada pertolongan Tuhan di balik setiap tantangan yang ia hadapi di tengah-tengah kehidupannya. Sekalipun karena panggilan, pertobatan, dan pemberitaannya ia difitnah, sekalipun karena pertobatan dan panggilannya ia ditangkap, bahkan direncanakan akan dibunuh, tapi di depan Raja Agripa melalui pembelaannya dia berkata, hanya karena pertolongan Tuhan ia tetap ada sampai sekarang. Bahkan dia diberikan kesempatan untuk bersaksi baik kepada orang kecil maupun kepada orang besar. Keberanian Rasul Paulus, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sekali lagi bukan berdiri di atas kebenarannya. Dia tidak pernah bersembunyi di balik kebenarannya. Dia selalu berani berkata benar, karena dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah menyombongkan keberadaannya sebagai seorang rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Tapi dia selalu menyaksikan bahwa Tuhanlah yang luar biasa yang sudah memberikan pertolongan dalam hidupnya. Kalau Rasul Paulus yang menyadari dirinya sebagai seorang yang sudah dilayakkan melalui panggilan Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita benar-benar telah menyadari bahwa panggilan kita ini adalah kasih karunia Tuhan sehingga kita menghargai panggilan itu? Apa kita menyadari sepenuhnya bahwa pemilihan Tuhan atas kita itu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga melalui setiap kehidupan kita, hidup kita adalah hidup yang selalu bersaksi, berani mengatakan yang benar di atas kebenaran firman Tuhan, bukan di atas kebenaran firman, bukan di atas kepentingan diri kita sendiri. Karena itu kalau Paulus berani menyaksikan hanya karena pertolongan Tuhan, bagaimanakah
dengan kita. Apakah sampai saat ini kita masih berani untuk menyaksikan hanya karena pertolongan Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Hanya karena pertolongan Tuhanlah kita dimampukan untuk melewati tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Hanya karena pertolongan Tuhanlah yang memampukan kita menjadi orang yang selalu optimis menjalani hidup ini. Karena orang yang optimislah yang selalu melihat tantangan di balik setiap kesempitan. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia diadili, tapi dia melihat itu adalah sebuah kesempatan untuk menyaksikan Tuhan yang dipercayainya. Pandemi COVID-19 ini jangan pernah membuat kita menjadi orang yang pesimis dan ragu menjalani hidup ini. Tapi justru tantangan yang kita hadapi melalui pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita untuk senantiasa percaya pertolongan Allah selalu ada untuk kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan akan setia kepada apa yang sudah diucapkannya. Sama seperti pemazmur yang menyaksikan Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan pertahanan, penolong dalam kesesakan, sangatlah terbukti. Karena tetaplah yakini kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakinlah di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Rancangan Tuhan tidaklah pernah rancangan yang membawa kepada kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Sampai saat ini kita harus bersaksi, Tuhan, kalau kami bisa hidup dan berkarya, itu adalah karena pertolongan Tuhan. Kami bisa melakukan banyak hal, kami bisa melayani, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Kami bisa bekerja, itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Maka kesombongan dan keangkuhan itu tidak akan pernah menjadi bagian dari diri kita. Tapi kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati. Karena kita menyaksikan kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi bersama Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita ada sampai sekarang. Bahkan hidup kita pun akan menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan sumber pertolongan akan menolong dan memampukan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Penyelamat dan penolong kami. Yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah berbagai kesulitan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Sebagai orang-orang yang terpanggil, yang Kau pilih Tuhan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan dan kelayakan kami. Firman Tuhan hari ini menyaksikan kami melalui kehidupan Rasul Paulus. Kalau ia hidup, kalau ia boleh berkarya, itu karena pertolongan Tuhan. Dan itulah juga Tuhan yang menjadi bagian kesaksian di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami terus menyaksikan bahwa kami ada sampai saat itu, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Mampukan kami menjalani hidup kami dengan tidak mengandalkan diri dan keberadaan kami, karena semuanya itu hanyalah kesia-siaan di hadapan Tuhan. Tapi ingatkan kami untuk mengandalkan Tuhan senantiasa, agar hidup kami menjadi kesaksian. Terlebih kami para hamba-hamba-Mu Tuhan, agar kami boleh bersaksi, agar kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh hanya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tuhan yang menolong, yang menopang, Tuhan yang memberikan kesehatan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan yang menguatkan dan memberikan sukacita. Sekalipun pergumulan, tantangan mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan mereka, kami percaya bahwa sebagai orang-orang yang telah mendapatkan kasih karunia Tuhan, seluruh jemaat-Mu juga akan mampu bersaksi bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tapuji matuhata, mare de mahita sian bukwede nomor 750 walu ayat sada. Jauh Bapa ngurupi di si ulaon mi onlas ni roha di gandot tiki nang pesi pataganggu apor se Jamotok tong Tuhanmu menjaga ngulumi. Atong rak madok mahita di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinur badia magoarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua tuangaon songona di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari sesa madosa nami songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unak kami togi hontu pangunjunan palua mahamisian pangago aihodo napuna harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus doho tolong ni rohani di bata ama dohot parsauran nito di porbadia ma nama dongani hamu saluhutna. Amin. Oras madihita.